sejahtera bagi kita semua. Pelajar-pelajar Surabaya berkumpul di sini tentu adalah tentu memiliki satu maksud. Ini adalah pekerjaan kita yang kedua setelah meletakkan prasasti tempat di rumah tempat kelahiran Bung Karno di Pandian 4 nomor 40. Berhubungan dengan Hari Pahlawan, karena hanya bangsa yang besar yang menghormati para pahlawannya, maka kita pun harus menggunakan momentum ini untuk suatu acara yang besar, yaitu meletakkan prasasti di tempat di kantor pos besar yang dulu adalah menjadi sekolah Burgerschule atau HBS, di mana Bung Karno bersekolah di sini selama 5 tahun, yaitu tahun 1915 sampai 1920. Tadi kita arak-arakan sudah dilepas oleh Profesor Haryono Sigit dari rumah Hos Cokroaminoto. Rumah Hos Cokroaminoto ini tempat pos Bung Karno selama 3 tahun, yaitu tahun 1917 sampai 1920. Nah, kenapa dari rumah Hos? Karena Hos Cokroaminoto adalah seorang pemimpin besar yang menjadi guru dari semua pejuang-pejuang, semua penggerak-penggerak kemerdekaan ketika itu. Karena itu sebagai untuk memperingati bahwa Surabaya memiliki seorang Hos Cokroaminoto dan seorang Bung Karno, kita mulai arak-arakan itu dari rumah Hos Cokroaminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Peter Rohi dan Pak Pomo dari Soekarno Institute, yang saya hormati Kapolres Tabes Surabaya, Pak Coki, yang saya hormati Profesor Haryono beserta Ibu, yang saya hormati saya lupa satu persatu, Kepala Kantor Pos Kanwil, kalau salah ya Pak, betul ya, Kanwil Pos Jawa Timur, serta Kepala Kantor Pos yang mungkin saat ini ditempati, serta Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para kepala sekolah, para guru, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat hadir di tempat di mana Bung Karno menimba ilmu di Surabaya. Beberapa hari yang lalu saya mencoba bagaimana menghidupkan kembali terutama anak-anak. Bu, bagaimana kota Surabaya, kota pahlawan, kenapa tidak dibuat wisata pahlawan katanya? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan
wisata yang disebut wisata, kalau itu wisata menelusuri jejak, maka tempatnya memang tidak bisa dijadikan satu. Ya inilah tempatnya, tempat di mana Bung Karno itu lahir, di Pandian 4 nomor 40, tempat Bung Karno di mana belajar dengan saat itu pemimpin besar Hosokraminoto, kemudian di mana Bung Karno itu sekolah, kemudian di mana W.R. Supratman itu pernah tinggal dan kemudian wafat, kemudian beberapa tempat lagi yang di Surabaya ini tempatnya makam Dr. Sutomo. Kira-kira anak-anakku tahu enggak tempatnya Bung Karno dilahirkan? Di mana satu orang? Mana? Satu orang. Kalau semua bicara nggak bisa Ibu dengar. Satu, sana kakak yang SMP, ayo yang pakai kerudung, ayo mana ayo. Lah tadi teriak-teriak sekarang nggak berani, itu bukan arek Surabaya ya. Kalau orang Surabaya yang sewu tadi dari bapak-bapak veteran serta para tokoh masyarakat, para sesepuh, arek Surabaya tidak pernah takut. Ya terbukti kota pahlawan ada di kota Surabaya. Kenapa enggak daerah lain? Karena arek Surabaya pantang menyerah dan tidak pernah takut. Ya, jadi kalau sekarang disuruh maju lagi, malu takut, apalagi disuruh perang, berani nggak perang? Bener tak? Ya, siapa? Oh pinter, sini ya, sini. Ini namanya arek Surabaya, tempat Hosokraminoto tinggal. Ayo sekarang, Bu, saya tak lihat buku dulu, gitu ya. Nah ya. Jadi enggak jauh dari Bung Karno lahir, tempat Bung Karno lahir. Oh tahu, ada yang tahu, ayo sini. Lah, mana ini kakak-kakaknya yang SMP ya? Kayaknya yang SMP sama SMA harus belajar sejarah dulu ya. Gimana sayang? Loh, peneleh, bener enggak? Peneleh Pak Peter betul? Nah betul, 100. Kamu tak ada foto sampai November. Makasih ya sayang ya. 10 November di mana masyarakatnya, seluruh unsur masyarakat itu bersatu. Ini saya hanya peringatan seperti ini khususnya untuk anak-anakku semuanya. Nyun sewu para senior, nyun sewu para sesepuh, nyun sewu, saya hanya ingin membangkitkan semangat juang untuk anak-anak kita. Jadi anak-anakku sekalian, coba didengerin Ibu. Kenapa Surabaya kemudian ditakdirkan menjadi kota pahlawan? Itu karena tidak terlepas dari karakter arek Surabaya yang pantang menyerah, tidak pernah takut. Jadi kalau kalian sekarang gampang putus asa, wes aku gak iso ngene, wes gak popo, wes aku wes gak popo, aku gak berhasil gak popo. Itu namanya bukan anak arek Surabaya. Nah, kalau arek Surabaya tidak boleh menyerah ya. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Kota yang terkenal dengan nama kota pahlawan. Kalian tidak boleh mudah putus asa. Kalian tidak boleh gampang menyerah. Ya, sudah banyak tokoh lahir, tokoh di Indonesia lahir di Surabaya, dan banyak yang tinggal di Surabaya. Itu bukan karena bukan karena biasa saja. Itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa untuk kota Surabaya. Jadi kalau kita tidak bisa mencontoh, kita tidak bisa mewarisi perjuangan, nilai-nilai perjuangan mereka, maka kita menjadi orang bangsa yang tidak ada harganya, tidak punya harga diri.
Kenapa anak-anakku sekalian? Coba kita lihat. Saat itu mereka rela ceritanya Bapak Oso Kraminoto ini dulunya pegawai negeri. Hanya karena pada saat itu pegawai negeri ini kalau menghadap atasannya tidak mau disuruh jongkok, maka dia keluar jadi pegawai negeri. W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan pada Kongres Pemuda yang kedua. Itu setelah itu ditangkap dan dipenjara. Kalian mau? Nggak mau, Bu, gitu ya. Nah, karena itu kalau sekarang kita bisa belajar, kita bisa menyanyi, kita bisa melakukan apa saja tanpa suatu hambatan. Itu karena semua perjuangan para pahlawan kita. Jadi kalian jangan pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan itu. Dan jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan itu. Jangan mudah jadi anak ikut-ikutan. Karena beberapa tahun lagi kalian tidak hanya bersaing dengan anak Gresik, arek Sidoarjo, anak Malang, bukan. Kalian akan bersaing dengan anak-anak dari mancanegara, dari India, dari China, semua bisa datang tanpa ada yang bisa nyegah. Nah, kalau kalian gampang menyerah, kalian gampang putus asa, maka kalian akan kalah di medan pertempuran itu. Pertempuran sekarang bukan melawan penjajah yang dulu bawa senjata seperti zaman dulu, tapi pertempuran sekarang itu melawan kebodohan dan kemiskinan. Sanggupkah kalian meneruskan itu? Sementara ya, jadi para guru, para kepala sekolah, para tokoh masyarakat, ini anak-anak sudah janji tidak pantang menyerah. Ya, kalau kalian bohong, kalian apa sanksinya? Apa yo? Kalian harus berani menepati janji. Ya, bukan hanya untuk para senior ini, tapi adalah untuk masa depan kalian. Karena kehidupannya akan datang sangat berat anak-anakku. Ya, ini realitas. Kalian harus menghadapi itu, mau tidak mau. Suatu saat akan terasa kalian, loh tiba-tiba aku pakai telepon mereknya ini. Suatu saat aku pakai sepatu pakai ini, kemudian pakai baju pakai ini. Lah terus yang buatan kalian mana? Naik pesawat terbang, aku juga nggak tahu gimana bikinnya. Jadi kalau itu terjadi, maka kalian ini sudah dijajah. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa bisa mampu membuat. Kita tidak pernah bisa menjadi leader atau pemimpin. Ya, jadi anak-anakku sekalian, terus terang ini semua harus kalian renungkan. Karena tantangan ke depan sangat luar biasa beratnya. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan beliau-beliau ini kita sia-siakan. Kita yang harus melanjutkan. Nah, kalau nanti tiba-tiba semua produk produk luar masuk dan kita menikmatinya, mana harga diri bangsa kita ini? Makanya itu dimulai dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Tadi Bu dengar nyanyi Indonesia Raya, ribut semua di belakang. Ya, itu tidak boleh. Coba cek, coba lihat di film-film itu. Di negara manapun begitu mereka dengar lagu kebangsaannya, mereka langsung diam, berdiri tegak dimanapun dia berada, termasuk di jalan-jalan.
Boleh dilihat, lihat film-film itu. Ya, jadi kalau lihat film jangan Harry Potter aja ya. Coba dilihat, kita bisa boleh belajar dari manapun. Ya. Ya, itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah dalam rangka untuk membangkitkan semangat kalian lagi. Kalian bisa menang asal kalian mempunyai sifat yang diwariskan oleh para pemimpin kita. Tidak boleh gampang? Tidak boleh gampang? Nah, kalau kalian melakukan itu, Tuhan itu sangat adil karena tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang cantik dan tidak ada yang jelek. Kalau kalian mau berusaha dengan keras, kalian pasti bisa berhasil. Ya. Jadi inilah saatnya kalian bangkit. Jangan terlena anak-anakku. Ya. Kira-kira itu yang Ibu sampaikan. Terima kasih para senior dan para Bapak Ibu sekalian yang telah mewariskan kota ini kepada kami semua. Mudah-mudahan kami semua bisa meneruskan kota ini menjadi kota yang bermartabat di mata dunia. Dan di tempat ini pula Bung Karno salah satu, jadi saya kalau di luar negeri itu tidak ada mantan presiden, Pak. Semua dipanggil presiden. Ya, tidak ada. Disinilah Presiden Republik Indonesia yang pertama bersekolah. Dulu tidak mudah menurut cerita Bung Karno bisa sekolah. Beliau sampai harus dinunutkan kepada Hosokraminoto supaya bisa bersekolah. Demikian pula sekolah perguruan tinggi. Kalau sekarang kalian bisa sekolah di mana aja, siapapun kalian, dari manapun kalian, anak tukang beca, anak profesor, anak dokter, anak insinyur, sama. Tinggal kalian mau atau tidak. Karena sudah tidak ada halangan lagi. Jadi jangan jadikan alasan orang tua kalian jadi apa untuk tidak berhasil. Banyak yang berhasil anak tukang beca, banyak yang berhasil pula. Demikian pula banyak anak dokter juga, anak insinyur yang gagal. Sama anak-anakku posisinya sekarang ini. Kalau dulu nggak bisa dipilih, kalau mau sekolah di sini harus dipilih. Nah, salah satunya sampai juga cerita W.R. Supratman, di mana sampai harus dinambahi namanya Rudolf supaya bisa sekolah. Ya, jadi sekarang nggak perlu lagi namanya Juminem bisa sekolah. Tapi namanya sekarang bagus-bagus anak-anak, Pak. Semua bagus-bagus. Jadi itu